siapa yang paling benar di antara sengketa yang terjadi. Nah, kalau di dalam proses arbitrase, nah yang lebih diutamakan ini adalah sistem win-win solution atau mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, sehingga ada sebuah ungkapan di mana kedua belah pihak ini sama-sama menang. Berbeda dengan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan nikmat Allah tidak pernah putus kepada kita, senantiasa selalu mengiringi perjalanan hidup kita hingga akhir hayat kelak hendaknya. Terlebih khusus lagi nikmat iman dan Islam yang telah dikukuhkan atau ditanamkan Allah di dalam dada kita, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut bisa menghantarkan kita kepada akhir yang baik, yaitu akhir yang dengan predikat husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak pesan-pesannya kita sampaikan kepada atau kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau di yaumil mahsyar atau di hari penghakiman di mana tidak ada perlindungan dan tidak ada pertolongan, beliau dapat memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita bertemu dalam perkuliahan daring kali ini dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang pembuktian dalam persidangan arbitrase, atau ada juga yang bisa kita sebut dengan pembuktian dalam persidangan bani. Kenapa bani menjadi suatu acuan di dalam proses arbitrase di Indonesia? Karena bani boleh dikatakan sebagai role model arbitrase yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia secara badan atau institusional. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia atau bahkan di dunia pada umumnya ada dua model penyelesaian sengketa yang ada di dalam lapangan hukum perdata. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi secara konvensional atau secara tradisional melalui pengadilan, dan ini sudah jamak atau sudah sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di antara mereka. Nah, selain daripada penyelesaian secara litigasi tersebut, dengan perkembangan hukum yang terjadi sekarang telah dilakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Nah, inilah yang dilakukan oleh para pelaku usaha dewasa ini, di mana lebih banyak memilih penyelesaian sengketa yang mereka alami atau yang terjadi di antara mereka, yaitu melalui jalur non litigasi. Nah, jalur non litigasi ini ada menggunakan dengan sistem arbitrase, ada dengan cara mediasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Nah, selain arbitrase, sehingga ada sedikit variasi atau perbedaan bagaimana menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau dengan bagaimana menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Tentu ada perbedaan-perbedaan signifikan yang akan bisa kita temui. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang
penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase, yang di dalam proses arbitrase tersebut juga mengenal dengan sistem adjudikasi atau proses peradilan. Nah, inilah seringkali kenapa proses arbitrase ini disebut dengan proses peradilan swasta. Nah, di dalam proses peradilan swasta ini tentunya juga ada sistem terjadi pembuktian. Kenapa dilakukan pembuktian? Karena pembuktian ini sangat penting untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling berhak di antara sengketa yang terjadi. Nah, siapa yang paling benar di antara sengketa yang terjadi. Nah, kalau di dalam proses arbitrase, nah, yang lebih diutamakan ini adalah sistem win-win solution atau mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, sehingga ada sebuah ungkapan di mana kedua belah pihak ini sama-sama menang. Berbeda dengan sedangkan dalam proses peradilan, pembuktian sangat penting untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, sehingga nanti di antara putusan tersebut terdapat diferensiasi yang sangat signifikan antara putusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase dengan putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Tapi kita pada kali ini tidak akan membahas tentang bagaimana putusan, karena nanti ada porsi yang khusus juga untuk membahas putusan arbitrase dengan putusan pengadilan. Nah, kali ini kita akan kembali ke pokok pembahasan, yaitu tentang pembuktian dalam persidangan arbitrase. Yang pertama, kita lihat dulu apa itu pembuktian. Pembuktian dalam suatu pemeriksaan perkara adalah bagian yang paling terpenting, baik di dalam perkara litigasi maupun dalam perkara non-litigasi, yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa hal ini penting? Karena pada bagian ini yang akan menentukan siapa di antara pihak yang bersengketa menjadi lebih berhak atas siapa. Dan tujuan pembuktian itu sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa. Nah, inilah kira-kira kenapa pembuktian itu sangat penting, baik di dalam proses litigasi melalui pengadilan ataupun melalui proses non-litigasi seperti yang dilakukan melalui proses arbitrase. Nah, membuktikan adalah meyakinkan majelis hakim arbitrase atau arbiter mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketaan. Artinya pemohon harus membuktikan dalil-dalil statement of claim yang pemohon kemukakan di dalam permohonannya. Ini menurut pendapat Fransendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional halaman 10. Nah, kita lihat selanjutnya dalam prinsip pembuktian. Nah, prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang dimaksud. Prinsip pembuktian yang sangat umum dikenal dalam penerapan hukum perdata adalah siapa yang mengajukan suatu tuntutan hak, maka ia harus membuktikan tuntutan haknya tersebut. Nah, pembuktian dimaksud agar majelis hakim arbitrase dapat memberi putusan yang definitif, pasti, dan tidak meragukan. Dengan demikian, putusan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut didasarkan bukti-bukti dan memenuhi minimal pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kembali kepada prinsip pembuktian. Di dalam hukum perdata memang sudah kita kenal barang siapa yang mengajukan suatu tuntutan hak, maka dia harus membuktikan bahwa tuntutan haknya tersebut dilandasi atau memiliki suatu dasar yang kuat, sehingga hakim ataupun arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bisa memberikan suatu putusan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah si pemohon wajib membuktikan? Sebagaimana sudah digariskan dalam prinsip pembuktian, barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dia yang wajib membuktikan. Nah, ketika pemohon mendalilkan suatu hak yang sudah dilanggar oleh pihak termohon, maka dia harus membuktikan haknya tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika termohon menyatakan bahwa tidak ada melanggar suatu hak dari si pemohon, maka dia harus membuktikan keadaannya tersebut bahwa dia tidak melanggar hak apapun dari si pemohon. Nah, maka secara tidak langsung beban pembuktian atau prinsip pembuktian ini mengikat kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau sedang berperkara. Nah,
Sekarang kita lihat kepada beban pembuktian. Beban pembuktian atau burden of proof adalah kewajiban bagi pihak yang mendalilkan atau mengajukan suatu tuntutan hak kepada pihak lainnya atau pihak yang meneguhkan haknya melalui lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata. Pasal 163 HIR menyatakan barang siapa yang mendalilkan hak atau meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain wajib membuktikannya atau peristiwanya. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan menunjukkan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, secara jelas diatur di dalam pasal 165 HIR yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Karena sampai saat ini belum ada pembaruan dari hukum acara perdata Indonesia, maka ketentuan yang diatur di dalam pasal 163 HIR tersebut menjelaskan barang siapa mendalilkan hak atau meneguhkan haknya. Artinya ada dua keadaan atau dua peristiwa di sini. Barang siapa yang mendalilkan hak artinya menuntut haknya kepada orang lain, atau orang yang lain meneguhkan haknya bahwa memang dialah yang berhak terhadap suatu keadaan atau suatu peristiwa hukum tersebut, maka dia harus membuktikan haknya tersebut atau membuktikan peristiwanya tersebut. Itulah yang diatur di dalam pasal 163 HIR, dan hal ini juga didukung oleh pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau menggunakan hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan haknya tersebut atau peristiwa tersebut. Sekarang kita lihat alat-alat bukti di dalam sengketa keperdataan atau masalah persidangan keperdataan sebagaimana diatur di dalam HIR RBG atau HIR dan pasal 1865 KUH Perdata. Nah, hal-hal yang harus dibuktikan dalam suatu sengketa adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya. Artinya hubungan antara pemohon dan termohon, bukan hukumnya, karena mengenai hukumnya hakim dianggap tahu. Nah, artinya hukum tidak perlu dibuktikan oleh pemohon dan termohon. Yang perlu dibuktikan oleh pemohon dan termohon adalah hubungan hukum antara termohon dan pemohon, sehingga ada suatu peristiwa yang terjadi yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Inilah yang harus dibuktikan oleh pemohon dan termohon. Sedangkan bagaimana hukum ini mengaturnya itu tidak perlu dibuktikan oleh termohon atau oleh pemohon karena hakim tersebut dianggap tahu dengan hukum. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja yang diatur tentang alat-alat bukti dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata. Nah, yang pertama adalah bukti tertulis. Yang kedua ada saksi, fakta, dan ahli. Yang ketiga ada pengakuan. Yang keempat ada persangkaan. Yang kelima ada sumpah. Sedangkan yang untuk persidangan arbitrase dapat dipastikan bahwa hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum karena adanya perjanjian antara pemohon dan termohon. Jadi sebagaimana sudah kita ketahui atau sudah bagi praktisi hukum tentunya sudah tidak asing lagi dengan alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan. Yang pertama bukti tertulis, bisa berbentuk surat, bisa berbentuk akta. Nah, yang kedua ada saksi. Saksi ini ada saksi fakta dan ada saksi ahli. Yang ketiga ada pengakuan dari si pemohon atau dari termohon. Yang keempat ada persangkaan. Nah, persangkaan ini yang melakukannya adalah hakim atau arbiter. Yang kelima ada sumpah. Bagaimana hukum di Indonesia menjatuhkan suatu putusan atau hakim di Indonesia menjatuhkan putusan? Hakim di Indonesia menjatuhkan putusan didasari minimal 2 alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keyakinan hakim. Maka akan selesai peristiwa tersebut akan menghasilkan suatu keputusan.
Nah, selanjutnya kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tidak ditentukan secara tegas jenis bukti apa yang tersebut yang diajukan dalam persidangan arbitrase. Karena yang berlaku di dalam pengajuan bukti tersebut dengan mengingat azas perundang-undangan lex specialis derogator lex generali, artinya sepanjang masalah pembuktian itu diatur dalam Undang-Undang 30/99, maka ketentuan pembuktian sebagaimana pasal 163 IR, pasal 1865 KUH Perdata tidak diterapkan dalam persidangan arbitrase. Sebaliknya, jika tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, maka ketentuan apa yang diatur di dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata berlaku pada persidangan arbitrase. Artinya, ketika Undang-Undang 30 tahun 99 ini tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur secara tegas apa dan bagaimana alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan arbitrase, maka dengan demikian peraturan atau ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dipakai dalam persidangan arbitrase adalah alat-alat bukti yang ditentukan di dalam pasal 163 IR atau pasal 1865 KUH Perdata. Kita lihat dalam sistem pengajuan bukti tertulis tanpa persidangan. Nah, ini mungkin sedikit agak unik atau sedikit agak berbeda dengan pengajuan pembuktian dalam persidangan di pengadilan umum atau pembuktian dalam persidangan di pengadilan negeri. Di dalam pembuktian pada persidangan di pengadilan negeri, maka pengajuan bukti-bukti di dalam peristiwa atau di dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili tersebut harus diajukan di dalam persidangan. Artinya harus dibuka persidangan secara resmi. Di sanalah nanti diajukan pembuktian oleh para pihak yang sedang bersengketa. Berbeda dengan apa yang terjadi di dalam proses persidangan arbitrase. Nah, kita lihat di dalam beberapa keterangan. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah di mana terdapat ruang untuk menyampaikan atau mengajukan bukti tertulis tanpa persidangan. Hal semacam ini tidak ditemukan dalam persidangan pada peradilan umum. Bukti tertulis dapat berupa akta autentik, B. surat atau tulisan di bawah tangan. Pengajuan bukti tertulis tanpa persidangan ini biasa dilakukan melalui alamat email. Karena itu di dalam setiap register perkara di lembaga arbitrase pasti akan diminta alamat email. Nah, artinya ada beberapa keringanan atau beberapa kelonggaran di dalam proses persidangan arbitrase yang dilakukan dari sisi pembuktian. Nah, sisi pembuktian di pengadilan negeri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan dibuka persidangan secara resmi, diajukan bukti secara resmi di antara kedua belah pihak, di mana pihak penggugat mungkin diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan gugatannya. Nanti begitu juga dengan tergugat akan diberikan kesempatan oleh majelis untuk membuktikan bantahannya. Nah, disitulah nanti kedua para pihak yang berperkara ini saling memperlihatkan bukti masing-masing ke majelis hakim melalui suatu persidangan yang terbuka untuk umum, yang dibuka dan terbuka untuk umum. Berbeda dengan arbitrase. Sidang arbitrase sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video-video pembelajaran sebelumnya adalah dilakukan dalam keadaan tertutup. Kenapa demikian? Karena memang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 mengatur bahwa seluruh proses persidangan arbitrase dilakukan secara tertutup. Nah, berkaitan dengan penyerahan bukti, terjadi perbedaan antara pengadilan negeri dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bukti tersebut dapat dikirim kepada majelis arbiter atau arbiternya melalui alamat email yang sudah disediakan oleh badan arbitrase yang dipercayakan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan oleh para pihak tersebut. Ini ada dari segi perbedaan dari sisi penyerahan bukti, sehingga ada efisiensi biaya yang bisa dihemat oleh masing-masing pihak yang sedang berperkara secara arbitrase. Karena di dalam
proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri, tentu ketika penyerahan bukti dilakukan dalam persidangan secara terbuka, tentu para pihak harus datang ke pengadilan, ada biaya operasional yang dikeluarkan di situ. Sedangkan melalui arbitrase cukup dengan mengirimkan email untuk memberikan bukti-bukti kepada majelis arbiternya. Saksi selanjutnya kita lihat tentang saksi fakta dan afidavit. Nah, saksi dalam terminologi hukum sebenarnya sebagaimana kita ketahui sudah menjadi rahasia umum. Ada saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui suatu peristiwa secara langsung. Ini yang seringkali disebut dengan saksi fakta. Nah, dalam penyelesaian perkara di pengadilan umum, keterangan saksi harus diberikan di depan sidang pengadilan. Nah, di sini akan terlihat lagi perbedaan antara pengadilan umum atau pengadilan negeri dengan proses berarbitrase. Pada pengadilan negeri, saksi fakta, saksi ahli, atau apapun itu harus memberikan keterangan di depan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum, yang didengarkan oleh majelis hakim. Berbeda dengan proses persidangan di arbitrase. Proses persidangan di arbitrase, saksi-saksi dapat membuat afidavit. Afidavit ini adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh saksi di bawah sumpah yang mengetahui suatu peristiwa yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Artinya ketika keterangan tersebut sudah dibuatkan di bawah sumpah secara tertulis oleh si saksi atau dan dilampirkan dengan berita acara sumpahnya, maka saksi tersebut di dalam suatu proses pemeriksaan persidangan arbitrase tidak perlu lagi untuk datang ke depan persidangan arbitrase. Maka boleh saja si arbiter tersebut memeriksa afidavit dan menjadikan itu sebagai suatu bukti. Tetapi jika arbiter berkeinginan untuk mendengar keterangan secara langsung, maka hal itu juga dibolehkan. Tidak cukup dengan hanya afidavit saja. Nah, demikian tentang saksi fakta dan afidavit. Sekarang kita lihat tentang saksi ahli. Nah, saksi ahli atau expert witness adalah seorang yang dipandang mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang dapat menerangkan suatu peristiwa atau persoalan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR yang intinya apabila pengadilan berpendapat bahwa apabila perkaranya dapat dijelaskan seseorang atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Menurut pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, arbiter atau majelis arbitrase meneruskan keterangan ahli kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengaturan tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan prinsip transparansi, transparency principle, suatu prinsip dalam pemeriksaan atau pengambilan informasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka. Nah, perbedaan yang cukup bisa kita lihat dalam pemeriksaan ahli antara di pengadilan negeri dengan di proses arbitrase. Kalau di dalam pengadilan negeri, dalam persidangan pengadilan negeri maksud saya adalah seorang ahli diperiksa secara terbuka dan dibuka untuk umum secara oleh majelis hakim, maka si ahli tersebut memberikan keterangan di dalam persidangan yang digelar untuk umum tersebut. Sedangkan di dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, si ahli bisa saja keterangannya diminta melalui model afidavit seperti saksi fakta. Artinya nanti ahli akan memberikan keterangan secara tertulis yang di bawah sumpah untuk menjelaskan atau mendeklarasikan suatu peristiwa yang sedang disengketa tersebut. Nah, apa yang dibuat oleh ahli tersebut ini bisa diteruskan oleh majelis arbiter kepada para pihak yang sedang bersengketa melalui arbitrase, dan nanti para pihak yang bersengketa ini bisa menanggapi apa yang diterangkan oleh seorang ahli yang dimintakan oleh majelis arbiter tersebut. Nah, inilah sedikit perbedaan dalam pemeriksaan saksi ahli di
pengadilan negeri dengan di majelis arbitrase. Selanjutnya kita lihat tentang pengakuan atau confession, pengakuan. Pengakuan yang sempurna adalah pengakuan yang dilakukan dalam persidangan dan tidak boleh ditarik kembali. Artinya apabila sudah diberikan pengakuan, maka pengakuan tersebut tidak boleh ditarik, apalagi pengakuan tersebut diberikan dalam persidangan. Nah, inilah menurut pendapat Subekti. Mungkin barangkali akan berbeda ketika pengakuan ini diberikan di luar persidangan, maka pengakuan tersebut tidak mempunyai suatu kekuatan bukti apapun terhadap sengketa yang sedang diselesaikan. Karena sejatinya pengakuan yang diberikan dalam sistem pembuktian adalah ketika pengakuan tersebut diberikan di dalam suatu persidangan yang memang diagendakan untuk melakukan pembuktian tersebut. Nah, pembahasan alat bukti dalam kaitan dengan persidangan pada lembaga arbitrase merupakan salah satu jantung kehidupan lembaga arbitrase itu sendiri. Hal ini karena dengan adanya pengakuan maka akan mempercepat proses arbitrase tersebut. Secara teoritis pengakuan dapat dibagi pengakuan A, pengakuan murni, B, pengakuan kualifikasi, B, pengakuan dengan klausula. Nah, apa nanti pengakuan jenis-jenis pengakuan ini akan kita buatkan dalam satu video pembelajaran tersendiri sehingga bisa menambah ilmu bagi sobat-sobat sekalian atau bagi saudara-saudari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sekalian untuk suatu wawasan di dalam masalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sehingga saudara mempunyai referensi yang cukup untuk mengetahui bagaimana pengakuan yang ada di dalam proses berarbitrase. Nah, sekarang kita lihat persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan ditarik oleh hakim dari peristiwa atau kejadian dalam persidangan. Karena itu, bila yang memberikan persangkaan itu hakim, maka disebut persangkaan karena hakim. Sedangkan kalau persangkaan itu berdasarkan undang-undang, maka dikatakan persangkaan karena undang-undang. Nah, ini menurut pendapat Subekti. Artinya secara sederhana dapat kita pahami bahwa yang berhak melakukan persangkaan di dalam suatu persidangan itu adalah majelis hakim atau majelis arbiter yang sedang memeriksa dan mengadili suatu sengketa atau menyelesaikan suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Nah, apabila persangkaan itu dilakukan atau yang memberikan persangkaan itu adalah hakim, maka itulah yang disebut dengan persangkaan karena hakim. Sedangkan apabila persangkaan itu timbul karena berdasarkan undang-undang, maka dikatakan persangkaan tersebut adalah persangkaan karena undang-undang. Inilah suatu pemahaman sederhana tentang persangkaan yang diatur di dalam masalah penyelesaian sengketa secara arbitrase. Yang selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan oleh majelis arbiter atau majelis arbitrase, maka para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan terhadap peristiwa pemeriksaan perkara yang telah dilakukan. Prinsipnya sebenarnya kesimpulan ini tidaklah suatu kewajiban. Artinya tidak wajib memberikan suatu kesimpulan di dalam tidak wajib memberikan suatu kesimpulan atau membuat suatu kesimpulan dalam suatu penyelesaian sengketa. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun secara arbitrase. Di pengadilan negeri kesimpulan juga tidak wajib untuk disampaikan, tetapi bagi praktisi hukum atau bagi advokat, lawyer, dan lain sebagainya, orang yang mengerti dalam alur suatu persidangan pasti dia akan membuat suatu kesimpulan yang nanti selanjutnya diharapkan memudahkan majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, dari Undang-Undang 30 tahun 99 juga secara tegas tentang kesimpulan tidak diatur. Ya. Namun secara tersirat dapat dilihat pada pasal 46 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 99 menyatakan para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Nah, artinya Undang-Undang 30 tahun 99 tidak memberikan
secara tegas apakah perlu mengajukan kesimpulan atau tidak. Tetapi Undang-Undang 3099 melalui pasal 46 ayat 2 memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk menjelaskan secara tertulis. Nah, demikian materi perkuliahan ini untuk pertemuan yang ke-12 ini dapat dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini ada manfaat yang bisa diambil oleh saudara-saudari sekalian selaku mahasiswa, dan juga bagi sobat-sobat YouTube sekalian, mudah-mudahan ada suatu penambahan wawasan khususnya di dalam bagaimana menyelesaikan suatu sengketa atau perkara di luar pengadilan dengan sistem pembuktian melalui perkara arbitrase yang sudah saya jelaskan ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan jika menurut saudara-saudari sekalian atau sobat-sobat YouTube sekalian ada manfaat yang bisa diambil dari video pembelajaran ini, silahkan di-share atau dibagikan sebanyak-banyaknya kepada melalui akun-akun sosial media yang saudara-saudara miliki atau teman-teman atau sobat-sobat sekalian miliki. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.